Dari Bali ke Pantai Kuta, main selancar sepuasnya. Terasa nyaman suatu kota jika sampah dibuang pada tempatnya. Shalom, kita bertemu dalam renungan pagi kali ini, tanggal 21 April 2020. Saudaraku, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang Tuhan berikan, pagi yang cerah dan semangat dalam aktivitas kami pagi ini. Biarlah kami dibawa semakin giat dalam menyampaikan pekabaran Injil Tuhan dan membawa sukacita bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah hidup kami penuh dengan warna yang indah, nyaman, dan membawa kebahagiaan. Terima kasih Bapa atas segalanya. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan penebus dosa kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Saudaraku, renungan pagi kita pada pagi ini berjudul Dosa Tidak Menarik Lagi. Kita baca bersama-sama ayat hafalannya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Roma 5 ayat 10. Kebenaran Kristuslah yang membuat orang berdosa diterima dan dibenarkan Allah. Walaupun hidupnya berdosa, jika ia percaya kepada Yesus sebagai juru selamat pribadinya, ia berdiri di hadapan Allah dengan menggunakan jubah yang tak bercacat celah dari kebenaran Kristus. Orang berdosa mati karena pelanggaran dan dosa dipersingkat oleh iman dalam Kristus. Ia melihat dengan iman bahwa Yesus adalah juru selamatnya dan ia akan hidup selamanya dan ia dapat menyelamatkannya jika saja ia datang kepada Allah melalui Yesus. Dalam penebusan untuknya, orang percaya melihat suatu efisiensi dalam panjang dan tinggi dan dalamnya satu napas, melihat betapa suatu kesempurnaan penebusan yang dibeli dengan suatu harga yang sangat mahal, sehingga jiwanya dipenuhi dengan pujian dan rasa syukur. Ia melihat dalam terang kemuliaan Tuhan dan ia diubahkan sama seperti citranya oleh kuasa roh Tuhan. Ia melihat jubah kebenaran Kristus ditenun dalam mesin tenun surgawi, dibungkus dengan penurutannya dan dianugerahkan kepada jiwa yang bertobat melalui iman dalam namanya. Pada saat orang berdosa memandang kepada Yesus yang mempunyai karisma yang tak tertandingi, dosa tidak lagi terlihat menarik bagi orang itu. Karena ia memandang pemimpin tertinggi di antara 10.000 satu-satunya yang indah. Ia menyadari melalui pengalaman pribadi akan kuasa Injil yang desainnya hanya bisa diimbangi oleh kemuliaan tujuannya. Kita mempunyai juru selamat yang hidup. Dia tidak berada di dalam kuburan Yusuf yang baru. Ia bangkit dari antara orang mati dan naik ke atas sebagai pengganti dan penjamin bagi setiap jiwa yang percaya. Sebab itu, kita yang dibenarkan oleh iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Orang berdosa dibenarkan oleh karena kebaikan Kristus. Dan ini adalah pengakuan Allah akan kesempurnaan dari penebusan bagi manusia. Bahwa Kristus taat sampai mati di kayu salib adalah sebuah janji dari penerimaan akan orang berdosa yang bertobat oleh Allah. Lalu apakah kita masih membiarkan diri kita mengalami keraguan-raguan dan percaya dan ragu-ragu? Kita berdiri di hadapan Allah karena kebaikannya, bukan karena kebaikan yang ada dalam diri kita, tetapi karena iman kita dalam Tuhan, kebenaran kita. Yesus berdiri di dalam kesucian dari yang paling suci, muncul di hadapan Allah bagi kita. Di sana ia tiada henti mewakili kita setiap saat agar kita sempurna di dalamnya.
Tetapi karena demikian kita diwakili olehnya di hadapan Bapa, kita tidak boleh menyalahgunakan rahmat-Nya dan menjadi tidak peduli, seenaknya, dan mementingkan diri sendiri. Kristus bukanlah pelayan dosa. Kita sempurna di dalamnya, diterima dalam kasih-Nya, hanya jika kita tinggal di dalam Dia melalui iman. Dikutip dari buku Signs of the Times 4 Juli 1892, Iman dan Perbuatan, halaman 185 sampai 187. Saudaraku, kita pasti ingat kisah Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai, seorang yang punya pengaruh besar di masyarakat, seorang yang kaya raya, seorang yang dihormati sebagai perwakilan dari Kekaisaran Romawi. Tetapi saudaraku, ketika dia mendengar Yesus akan datang ke kotanya, dia begitu senang, dia begitu terpengaruh, dia begitu rindu untuk melihat Yesus, dan dia berlari-lari ke kerumunan orang banyak di mana Yesus ada. Ketika dia berusaha melihat, ada orang yang menghalanginya di depannya. Dia berusaha jinjit, tidak kelihatan Yesus. Lalu dia berusaha untuk melompat, tetap ketinggian orang-orang lain menghalanginya, karena tingginya tidak seberapa sebagai seorang bangsa Yahudi pada saat itu. Akhirnya, karena begitu besar kerinduannya akan Allah kita, Sang Penebus kita, Sang Juru Selamat, dia sebagai seorang dewasa, seorang bapak, tidak segan-segan memanjat sebuah pohon untuk melihat Yesus. Akhirnya dengan adanya dia di atas pohon, dia dapat melihat Yesus, Sang Allah yang Maha Kuasa. Dari situ dia sangat bersuka cita. Yesus berjalan terus dan akhirnya berdiri tepat dekat pohon di mana Zakheus memanjat. Yesus berkata, "Zakheus, aku ingin makan dan minum di rumahmu." Apa yang Zakheus rasakan ketika itu, saudaraku? Dia sangat bersuka cita, dia sangat dikuatkan, dia sangat memuji Tuhan akan berkat yang dia rasakan. Ketika Yesus tiba di rumahnya, dia di depan orang banyak, di depan orang-orang Yahudi yang ada di situ, berkata bahwa dia akan mengembalikan segala sesuatu yang diambilnya, bila dengan sengaja maupun tidak sengaja, dari orang lain. Dia akan mengembalikannya 4 kali lipat. Itu adalah bentuk iman, kepercayaan dari kasih Allah yang mengalir dalam hidupnya. Dia tidak lagi rindu, tidak lagi tertarik untuk melakukan pungli atau melakukan pungutan-pungutan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudaraku, Tuhan mengalir, hidup, dan berkuasa dalam setiap tindakan dan pemikiran Zakheus. Ini adalah satu gambaran, satu kesaksian yang hidup yang ada bagi kita sepanjang zaman pada saat Yesus ada di dunia sampai nanti Maranatha, bahwa memang kerinduan akan kuasa Tuhan, akan kebenaran Tuhan, akan kasih karunia Tuhan pasti mengalahkan segala apapun yang ada di dunia, baik kemewahan, kebahagiaan, kegembiraan, kekuasaan, kehormatan, dan penerimaan dari dunia. Semuanya tidak ada artinya bila kita sudah berada bersama-sama Tuhan Yesus dalam kasih karunia-Nya. Kembali kepada Anda sekalian, saudaraku, apakah kita tetap tertarik untuk hidup dalam dosa di dunia ini, atau mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai kerajaan surga datang kepada kita? Kita hidup bersama Yesus dalam kasih kebenarannya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kita sama-sama berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk firman yang Tuhan berikan, yang mengajak kami, menguatkan iman percaya kami untuk tidak lagi tertarik pada dosa. Biarlah kami hidup dalam kemuliaan-Mu Tuhan, dan setiap hari semakin kami rindu, semakin kami datang ke hadapan-Mu, semakin kami tertarik oleh keindahan kasih karunia-Mu, kedamaian yang Engkau sediakan untuk kami, orang-orang yang Engkau kasihi. Biarlah Tuhan kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menikmati kebersamaan dengan-Mu, dan biarlah kami memuliakan Engkau dalam situasi apapun, dan menjauhkan kami dari segala dosa yang ada di sekitar kami. Terima kasih Yesus atas segalanya. Biarlah Roh Kudus selalu menerangi hati dan jiwa kami, supaya kami tetap datang ke hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Berbulu elang sedang terbang, peluru ditembakkan, berbunyi lantang. Jangan biarkan pohon ditebang, jika tak ingin banjir datang. Horas. She's waiting for love to be realized. I'll send her my heart covered as a gift, and hope that you'll take it into her side. La 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 la. I'll send